Di video ini kita akan ngobrol tentang rekaman video dengan audio yang baik. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sering ditanyakan ke saya, terutama kenapa banyak konten online yang videonya baik namun kualitas audionya kurang baik. Nah, terutama ya jika kontennya itu didengarkan dengan loudspeaker atau headphone yang baik. Lalu kualitas audionya yang sangat kurang itu jadi lebih terdengar kayak gitu ya. Nah, ini biasanya itu karena masalah noise ya atau masalah gangguan dari suara yang tidak diinginkan gitu. Nah, dari sini juga banyak sekali ditanyakan bagaimana merekam video dengan kualitas audio yang baik untuk keperluan konten online. Jadi akan kita bahas secara singkat saja di sini. Saya akan bahas secara konseptual. Pertama, kita harus mengerti konsep satu, yaitu direct sound atau suara langsung dari sumber suara berkurang pada jarak jauh. Ya, jadi jika ada sumber suara meradiasi suara pada satu titik, jadi misalnya kita tarik sebuah garis lurus di sini, ya, pada titik A ini, luas suara yang tersebar itu masih lebih kecil ketimbang titik B, di mana suara lebih tersebar kemana-mana. Di sini bisa terlihat pada jarak dekat, permukaan luas sebaran suara lebih kecil jika jaraknya lebih dekat. Ya, semakin jauh, semakin besar. Maka pada satu titik, misalnya kita ambil di tengah itu, ya tekanan suaranya berkurang. Jadi ini adalah konsep pertama untuk dimengerti bahwa direct sound suara kita, suara langsung, terutama suara manusia ya untuk keperluan konten itu semakin berkurang jika jarak menjadi makin jauh. Konsep kedua adalah konsep close miking atau menaruh mikrofon dengan dekat. Dekat itu biasanya 20 cm atau kurang. Kenapa peletakan mikrofon yang dekat ini efektif? Ya, jadi mari kita lihat bahwa sumber suara ke sini jaraknya itu sangat dekat. Jika di sini ada meja, ingat, suara itu menyebar kemana-mana. Nah, jarak pantulan pertamanya ini jadi lebih jauh. Jadi, kita melihat rasio, ya, rasio suara langsungnya ini sangat dekat, jadi tidak banyak penurunan suaranya, tapi untuk pantulan ini dia lebih berkurang banyak karena jaraknya jauh lebih panjang untuk ditempuh ke mikrofon ini. Dan juga tentu saja ada atap ya dan ada dinding lainnya. Jika kita mendekatkan mikrofon atau menggunakan mikrofon dengan sangat dekat yaitu kurang dari 20 cm, suara kita jadi jelas. Udah gitu aja. Ya. Nah, semakin kita menjauhkan mikrofon, maka sumber suara atau suara dari mulut kita akan semakin berkurang pada jarak yang jauh ini. Nah, apa yang terjadi jika ada AC di sini? AC ini juga datang ke sini. Memang AC ini tidak sangat kencang misalnya. Namun karena pada posisi mikrofon ini, suara kita sudah berkurang karena jarak. Rasio antara suara kita atau direct sound dan noise dari ruangan, dari AC atau dari komputer dan macam-macam, itu jadi lebih dekat, lebih sedikit. Bobotnya hampir sama. Ya, jadi dengan mendekatkan mikrofon, kita akan membuat suara kita menjadi lebih berbobot atau lebih kencang dari yang lain-lain. Karena noise yang lain membutuhkan jarak lebih jauh untuk ke mikrofon ini ketimbang noise suara kita. Dan kencang suara kita pada posisi ini juga masih sangat baik, masih sangat tinggi. Gitu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa close miking, ya, bobot suara kita jadi lebih banyak. Bobot direct sound atau suara kita menjadi lebih kencang daripada bobot noise yang lain. Itulah kalau yang dekat. Tapi kalau di sini, maka direct sound dan noise, ya, dan noise ini, bobotnya jadi mendekati sama. Hampir sama kuatnya.
membuat noise jadi lebih mudah terdengar. Itu dari konsep audio close miking. Sekarang kita lihat konsep selanjutnya, yaitu konsep video. Terang-terangan kita tidak akan menaruh video dekat, bukan? Apa yang terjadi jika kita menaruh video dekat ini untuk mendapatkan jarak mikrofon yang dekat? Ya, kita cuma melihat mulut atau hidung saja dong. Ya kan? Video itu membutuhkan jarak. Ya, video itu membutuhkan jarak. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sudut pandang rekam yang lebih baik jika ada jarak. Simple konsepnya, namun jika kita gabungkan ini menjadi rumit. Jadi kalau kita gabungkan dua konsep ini, kita membutuhkan mikrofon yang dekat namun jarak video yang jauh. Dengan menggunakan konsep ini, kita akan mendapatkan kualitas video yang baik dan kualitas audio yang baik. Betul, kita membutuhkan kabel panjang misalnya ke kamera ini, atau kita bisa saja menggunakan wireless transmitter, ya kan? Wireless transmitter, dan di mana di sini ada receiver-nya di sini, ya kan? Ada receiver penerimanya dan terkonek ke sini. Jadi dengan demikian kita bisa menggunakan mikrofon berkualitas ditransfer secara wireless kembali ke video ini. Mendapatkan kualitas audio yang baik itu bisa dibilang agak lebih susah ya, dan menjadi ribet semuanya gitu. Bagaimana jika kita tidak mau mendekatkan mikrofon, tapi kita ingin menggunakan mikrofon di sini? Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita seharusnya mendapatkan mikrofon dengan penangkapan suara yang sangat terfokus dari depan. Contohnya adalah shotgun microphone. Ya, shotgun microphone silahkan di Google sendiri saja. Itu adalah mikrofon yang panjang biasanya. Ya, dan biasanya mikrofon ini hanya menangkap suara tepat di depan saja. Ya, jadi dengan demikian kita bisa mengurangi semua noise yang masuk dari sisi lain-lain. Mikrofon itu tidak membutuhkan jarak atau membutuhkan jarak yang sangat dekat, namun video membutuhkan jarak. Itu adalah dasar yang harus dimengerti dulu ya. Jika kalian bisa menggunakan konsep ini dengan baik, nanti prosesnya atau post prosesnya atau dengan kata lain editingnya menjadi lebih mudah. Banyak sekali konten yang memang disediakan untuk smartphone. Sekarang kan zamannya smartphone ya. Untuk diperhatikan bahwa smartphone itu tidak mempunyai banyak output di frekuensi rendah atau di bawah 500 Hz, alias tidak ada bassnya. Betul kan kalau mendengarkan di smartphone itu ya mendengarkan lagu dance, hip hop, atau yang banyak low frekuensi bassnya gitu kan nggak kedengeran jelas. Harus didekatkan ke telinga. Noise atau gangguan suara yang terjadi itu biasanya di bawah 300 Hz. Ya, noise ini contohnya paling besar adalah noise ruangan, entah dari AC, entah dari suara dari komputer, alat-alat lainnya, atau mungkin dari bising di sekitar lingkungan itu sendiri. Itu biasanya di bawah 300 Hz. Biasanya ya. Plosive itu adalah angin dari mulut yang tertangkap mikrofon, seandainya ini mikrofonnya jarak dekat ya, banyak gangguan dari angin ya. Masalah noise, plosive, dan macam-macam itu tidak terdengar karena smartphone itu biasanya tidak mempunyai output di bawah 500 Hz. Makanya jika kita menggunakan 100% editing di smartphone, ya, edit di smartphone, bisa terjadi bahwa kita itu tidak sadar bahwa suaranya sudah terdengar jelas, seperti pembicaraannya sudah jelas, sudah bagus, kualitasnya udah oke. Ternyata kalau didengarkan di speaker yang lebih baik atau headphone yang lebih baik, banyak sekali bassnya, gangguan low frekuensinya seperti hum atau wish atau seperti itu yang bisa mengganggu kenyamanan jika menggunakan sound system yang lebih baik. Gitu ya. Jadi dengan demikian seandainya kita menggunakan edit di smartphone, jangan lupa untuk pasang high pass filter dari EQ pada frekuensi 200 Hz. High pass filter itu artinya kita membuang suara-suara di bawah frekuensi yang terpasang. Ya, kita tidak ingin low frekuensi atau rumble, gangguan noise yang frekuensi rendah itu kita ingin buang semua kalau bisa atau diminimalisir. Solusi ini penting untuk diterapkan terutama ke mikrofonnya.
Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk content creator. Silakan kontak saya jika ingin konsultasi mengenai penataan alat-alat yang lebih baik atau mengoptimalkan editing supaya audio dari mikrofon atau suara dari content creator lebih terdengar baik. Terima kasih.